Malam Businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di Business Q&A di hari Senin ini sampai jam 8.45. Nah, hari Senin ini kita bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi di sesi ini teman-teman bisa tanya jawab apa aja terkait dengan bisnis. Dan nanti bisa tulis di kolom komen ataupun di bagian question box ya. Jadi kita bisa bahas bersama. Nah, jadi sesi Business Q&A ini memang kita buat untuk teman-teman. Jadi rutin setiap minggu di Senin itu bersama Pak Baskoro Hadi dan di Rabu bersama Pak Budi Isman. Nah, jadi di sesi ini 1 jam teman-teman bisa interaksi langsung nih dengan Pak Baskoro Hadi dan Pak Budi Isman. Nah, dan juga di Business ID kita juga setiap Sabtu itu ada acara rutin yang namanya Business Forum. Nah, Business Forum ini itu juga kita adakan rutin setiap Sabtu dan itu free. Teman-teman bisa join secara gratis, bisa ajak timnya, bisa ajak partnernya untuk join juga. Nah, di Business Forum ini topiknya bervariasi ya. Itu kita pilihkan topik-topik yang berbeda setiap minggunya. Jadi teman-teman bisa belajar makin banyak lagi dari panel expert kita. Nah, kalau di minggu lalu kita ada sesi sama Mas Rex Marindo. Nah, di sesi Sabtu depan itu kita akan ada sesi bisnis forum bersama Mas Yoyo Rubiantono, digital marketing expert. Nah, jadi di sesi bisnis forum nanti itu akan kita buka segera pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa nanti bisa ikutan ya, besok udah kita buka pendaftarannya. Teman-teman bisa ajak timnya, bisa ajak teman, bisa ajak keluarga untuk join juga. Oke, sebentar saya info ke Pak Baskoro ya. Oh ya, Pak Baskoro barusan join nih. Oke, nah tadi selain Business Q&A dan Business Forum, kita juga ada e-course atau kelas online di aplikasi dan website kita aja. Teman-teman yang belum download aplikasinya Business ID, itu ayo download di Play Store. Jadi teman-teman bisa akses kelas online kita di sana, kemudian bisa akses rekaman video Business Forum juga. Oke, saya sapa dulu nih teman-teman yang malam ini sudah bergabung. Dari mana aja nih, boleh tulis di kolom komen ya. Kita connect dulu ya ke Pak Baskoro, ini belum terkonek sepertinya. Halo Pak. Halo Malam Mel, apa kabar? Baik Pak. Pak Baskoro. Alhamdulillah baik, saya baru sampai sekitar 10 menit yang lalu. Jadi belum mandi nih. Tadi baru meeting dengan John. John ada nggak di sini nih? Tadi katanya dia mau joinan juga. Dari siang kita bahas soal value creation mentoring tadi. Terus ketemu dengan temennya, ada yang namanya Daniel dan juga Pak Sis, bicara soal human design. Menarik mengenai human design. Jadi hal yang saya pikir hal yang baru yang ternyata ada tuh namanya human design. Jadi tadi cerita panjang lebar tuh setelah mentoring. Wih, ada Pak Mitro dari Semarang. Selamat bergabung. Oke, teman-teman yang lain pada bergabung dari mana nih? Boleh tulis di kolom komen ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja Pak Bas. Ada dari Ya. Dari siapa lagi nih? Mas Danis. Malam Mas Danis. Ada Pak John Alan bersain. Malam Pak. John, thank you tadi. Sudah dikasih nasi uduk Bu Sum.
Wah, itu patut dicoba tuh teman-teman. Ada Gimana tuh, Pak? di itu di mana namanya Jalan Mangga Besar tuh Pasar Pagi. Ah, Patut dicoba tuh. Nasi uduk Bu Sum. Ah, di Google aja tuh. Oh, John Allen siap. Coba Kak dikasih alamatnya tuh John. oke. Wah, Dengan dari Pekanbaru. hadir dari Mas Agung dari Jakarta Timur juga hadir. Oke, kalau gitu kita mulai saja malam Businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi di acara Business Q&A bersama saya Melisa dan di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi di 1 jam ke depan itu kita akan adakan sesi tanya jawab lewat Business Q&A ini. Jadi teman-teman bisa tanya apa aja terkait dengan bisnisnya teman-teman, ingin bertanya tentang marketing, branding, value creation, ataupun topik lainnya itu juga bisa. Tinggal dituliskan di kolom komen atau di question box, nanti bisa kita bahas. Oke Pak Bas, sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau di-share dulu dari Pak Bas sebagai Oke. buka atau provokasi nih. Silakan Pak. Ya, tentunya. Terima kasih Mel. Hey, selamat malam lagi buat teman-teman yang baru saja bergabung, para businesspreneur. Semangat terus ya. Ini hari Senin. Senin tanggal berapa sih? Tanggal 7 Juni. Udah bulan 6 nih Pak. Bulan 6. Jadi selalu kita ngingetin ya Mel ya, teman-teman ingat nih bulan 6. Udah satu babak terlewatkan, tinggal babak kedua dalam tahun ini. Jadi semangat terus belajarnya, semangat terus ngejar targetnya ya. Oke. Oke, malam ini bisnis Q&A seperti biasa yang tadi Melisa sampaikan. Intinya kita akan menjawab semua pertanyaan mengenai bisnis, oke? Mengenai bisnis. Jadi kalau ada yang kemarin ada pertanyaan di sesi-sesi sebelumnya, bisa ditanyakan di sini juga. Tapi seperti biasa, ada topik yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Hari Sabtu di Bisnis Forum dengan Rex, kalau saya nggak hadir, kemarin bahas apa ya, Mel? Kita bahas 8 cara fundamental bagaimana untuk bisa menciptakan ide yang impactful di bisnis, Pak. Oke, jadi business ideation lah intinya ya. Jadi kalau itu saya nggak ngikutin terusan dan saya belum lihat kontennya, tapi pastinya bermanfaat. Kalau ada yang tidak ngikutin juga bisa lihat di rekamannya di business.id. Jadi download ya apps-nya ya Mel ya. Wajib tuh. Oke, wajib wajib. Lalu hari Minggu saya membahas mengenai what is your business aspiration. Semalam persisnya ya, hampir 24 jam yang lalu, itu juga ada di live IG saya. Dan tentunya bagi teman-teman yang ada pertanyaan yang belum sempat terjawab kemarin, bisa tanyakan sekarang juga. Bagi yang belum ikut, saya akan kilas balik cepat aja. Apa itu business aspiration? Jadi sebenarnya sederhananya ya tantangannya kepada teman-teman mempertanyakan diri sendiri dulu. Saya punya nggak sih yang namanya business aspiration? Atau pertanyaan paham nggak sih apa yang dimaksud business aspiration? Oke. Nah, kalau kita menanyakan diri kita business aspiration masih belum jelas, berarti saya perlu menjelaskan nih buat teman-teman apa yang dimaksud business aspiration itu. Nah, kalau kita bicara aspirasi ya, seperti umum ya, sebenarnya kan suatu hal yang ingin kita capai ya, satu hal yang sifatnya jangka panjang, satu hal yang sebenarnya ada apa namanya sesuatu bisa dalam sifatnya kuantitatif atau kualitatif ya. Dan di banyak kesempatan saya selalu bertanya kepada teman-teman baik itu melalui pendampingan bisnis atau dikala berbicara soal apa namanya soal target bisnis. Saya target aja nggak punya, apalagi aspirasi. Oleh karenanya akhirnya sederhananya saya bilang, oke lah, business aspiration itu sebenarnya masing-masing harusnya punya, ya, harusnya punya. Dan biasanya karena tidak paham, akhirnya saya hanya menuntut tanda kutip kepada mereka bahwa oke, bisnis kamu targetnya seberapa sih? Jadi kalau belum punya business aspiration, yang paling mudah adalah bisnis target aja dulu. Ya, karena kan kita harusnya punya satu
gambaran yang besar di mana kita mau mencapai sesuatu dan sesuatunya itu apa. Dan kembali apanya itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau nggak kepikiran, kalau nggak punya ya udah bisnis targetnya itu yang akan menjadi bisnis aspiration sehingga kita ada apa namanya rasa seberapa sih besar bisnis kita yang akan kita dorong gitu ya. Nah, selalu juga untuk bisnis aspiration yang dalam bentuk target aja juga kadang-kadang nggak punya karena teman-teman yang apa namanya berpikir bahwa yang penting gue jualan ya yang penting gue jualan lebih banyak dari tahun lalu tapi besarannya berapa ya tergantung situasi nanti ya. Nah itu yang saya rasa sangat disayangkan gitu. Kita kan nggak bisa hanya sekedar yang penting jalan aja gitu atau yang penting ada duit di kas tapi nggak punya aspirasi yang besar. Jadi mirip mungkin kayak mimpi ya, business aspiration. Impiannya itu apa? Nah, kembali kalau bicara soal aspiration itu ada dua hal, dua jenis yaitu yang kuantitatif dan kualitatif. Jadi biasanya kalau kita punya kuantitatif atau kualitatif pun lebih baiknya kita punya time bound, istilahnya punya time frame-nya itu lebih baik lagi ya. Jadi business aspiration itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan lebih baiknya ada time bound-nya, ada timeline-nya lah istilahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, yang bentuknya kuantitatif kayak apa sih? Contohnya ya, supaya bisa lebih membayangkan lagi ya, kuantitatif bisa bentuknya yang paling gampang tadi adalah sales revenue. Contoh yang paling konkret. Sales revenue dalam 3 tahun atau 5 tahun, jadi mirip target. Itu mau jadi berapa? Ya, nah itu akan banyak membantu kita untuk apa namanya mengarahkan bisnis kita harus pertumbuhannya percepatannya seberapa kenceng kita larinya. Oke. Nah, kembali di banyak kesempatan itu giliran saya men-challenge teman-teman akhirnya mulai dihitung lah gitu kan, mulai dihitung lah umpamanya sekarang jualannya 1M, akhirnya dipikir melihat market, melihat potential, bisa dipatok angkanya 5M. 5M baru terasa tuh, oke saya punya business aspiration yang bentuknya sales revenue 5 kali lebih besar daripada jualan kita tahun ini. Gitu. Nah, mulai terasa kan, wow, oke, aspirasinya kelihatan gitu ya. Itu kuantitatif. Terus juga ada yang namanya kuantitatif itu bisa jadi kayak market share. Nah ini menarik juga nih, Mel, kalau kita punya aspirasi itu disandingkan dengan market share. Market share itu apa sih? Pangsa pasar kan ya. Itu fungsi dari besaran jualan kita terhadap pasar yang kita definisikan atau kategori yang kita di mana kita berada. Gitu kan. Nah itu nanti akan terasa lagi tuh. Oh ternyata pasarnya setelah dihitung-hitung pasarnya tuh 1 triliun gitu kan. Contohnya, oh kita mau jualan 5M tapi pasarnya di tahun kelima itu 1 triliun Mbak. Berarti kan kita terasa tuh 5M per 1000M kan. Iya betul. Jadi kalau 5M per 1000M itu kan hampir 0,05% gitu kan, kurang lebih pangsa pasar bukan 0,5%, bukan 1%, jadi masih 0,05%. Jadi kita bisa berasa lagi, oh ternyata saya tumbuh 5 kali lipat pun pangsa pasar saya cuma 0,05%. Akhirnya menjadi tergugah lagi, oh kalaupun seperti itu berarti saya masih punya potensi untuk berkembang lebih besar atau masih punya kesempatan untuk lebih besar lagi mendapatkan pangsa pasar atau irisan kuehnya lah istilahnya kan. Nah itu contoh business aspiration yang kedua. Jadi yang pertama tadi sales revenue, yang kedua market share. Terus yang ketiga juga bisa, nah ini lebih umum.
jumlah outlet. Umpama saya pingin outlet saya sekarang satu menjadi 1.000 outlet dalam 5 tahun. Itu juga salah satu contoh business aspiration yang bentuknya kuantitatif. Ya. Lalu juga ada contoh di mana kuantitatif bentuknya jumlah kota. Wah, saya sekarang hanya ada di Jakarta atau saya hanya ada di Bandung, saya ingin ada di kota-kota besar Jawa dulu. Berarti mulai dari satu kota, satu outlet di satu kota menjadi 5-10 outlet di Pulau Jawa. Itu kalau dalam bentuk kota. Atau bisa juga saya ingin di negara-negara ASEAN, outlet saya, keberadaan saya ada di outlet di ASEAN, di 10 negara ASEAN. Nah, ini business aspiration yang sifatnya kuantitatif. Tapi juga ada business aspiration yang sifatnya kualitatif. Kualitatif itu ya, contohnya yang pertama, satu-satunya, yang terbaik, pemimpin pasar yang terbaik, paling terkenal. Nah, itu contoh-contoh yang saya bisa kasih pada teman-teman. Itu kan suatu aspirasi juga. Ya. Nah, kemarin ada pertanyaan, oh berarti yang namanya business aspiration itu target. Ya iya, jadi sebagian kalau punya bentuk aspiration yang nggak punya selain sales revenue, ya bisa jadi itu mirip kayak target. Tapi kan sebenarnya lebih dari itu. Business aspiration itu kan kayak impian ya. Ya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, pertanyaannya sekarang, ngapain sih harus punya business aspiration? Atau ya, target aja kita paling cuma target untuk 1 bulan jualan berapa? Boro-boro 1 tahun, boro-boro 3 tahun. Ngapain kita punya business aspiration? Nah, manfaat dari business aspiration itu paling tidak ada 3 yang saya lihat. Yang paling utama, oke? Yang pertama adalah fokus, oke? Yang pertama adalah fokus. Jadi, dengan kita punya business aspiration, kita akan dituntut untuk dapat fokus terhadap bisnis kita. Jadi, nggak melenceng-melenceng. Oke, saya baru buka bisnis kuliner, baru menjalankan bisnis kuliner, karena nggak punya business aspiration, oh kayaknya udah berjalan. Besok pindah menjadi bisnis fashion. Wah, besoknya giliran di bisnis kuliner udah mikirin, oh saya mau bisnis dengan menciptakan bahan saya produksi sendiri dan seterusnya. Jadi akhirnya karena kita nggak punya fokus, kita melenceng-lenceng gitu. Kita nggak punya business aspiration. Akhirnya kita merasa bahwa kayaknya udah waktunya kita pindah lagi ke satu tempat, ya, ke satu bisnis. Ya, jadi manfaat utama kalau kita punya business aspiration itu menuntut kita untuk jauh-jauh lebih fokus. Ya. Kalau kita mau berkembang menjadi 5 kali lipat kan nggak main-main gitu. Kalau kita nggak ada fokusnya di situ, pasti nggak akan tercapai aspiration itu. Destinasinya. Atau ingin menjadi. Ya, jadi membantu kita punya destinasi, benar sekali, Mel. Ya, jadi kalau impian itu nggak dipatok, ya kita nggak akan nyampe ke impian itu, kan? Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah kita dituntut untuk tekun, ya, tekun terhadap kategori yang kita geluti. Sehingga kalau kita tekun dalam kategori yang kita geluti, otomatis itu kita akan menjadi ahli dalam bidang yang kita geluti itu. Ya, kalau kita udah belajar di situ, kita telaten, ya tentunya akan meningkatkan kompetensi kita sehingga kita menjadi lebih ahli di bidang itu. Nah, kalau kita sudah menjadi lebih ahli, berarti kita akan menghasilkan penawaran-penawaran baik produk ataupun jasa menjadi yang lebih baik. Ya kan? Karena kita kompetensinya ada di situ, keahlian kita ada di situ. Nah, kalau kita akhirnya punya produk dan layanan yang lebih baik, kita akan terus bisa menjadi perusahaan yang inovatif dan kreatif. Ya, mau kreatif dulu boleh, menjadi inovatif pun boleh, akhirnya juga toh kreatif juga. Nah, itu manfaat keduanya ya. Jadi kita tekun, kita bisa belajar, kita bisa menjadi ahli, kita bisa menawarkan produk dan jasa yang lebih
canggih dan baik, dan akhirnya kita jauh lebih kreatif dan inovatif. Oke? Nah, terus yang ketiga apa manfaatnya dari memiliki business aspiration itu? Yaitu kita memiliki tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Atau Hmm. kita memiliki probabilitas untuk sukses di bidang kita yang kita geluti menjadi lebih tinggi. Ya, itu paling tidak manfaat yang utama yang saya bisa lihat dan yang berdasarkan pengalaman saya dan juga pengamatan saya terhadap industri yang benar-benar punya aspirasi ya seperti itu gitu. Makanya kita lihat ya, banyak produk-produk brand-brand atau produk-produk yang sukses itu selalu bisa fokus dan akhirnya berkembang terus-menerus dan juga sukses di pasarnya jauh lebih tinggi dan akhirnya langgeng dalam bisnisnya. Terus ada pertanyaan selanjutnya ya sebelum saya akhiri ringkasannya, yaitu hubungannya apa dengan vision and mission. Oke, di beberapa waktu lalu saya membahas soal purpose, vision, mission, dan turunannya ke core values. Nah, bedanya apa sih vision and mission? Oke, kita lihat vision. Ya, vision itu adalah satu pandangan ke depan atau picture of success di mana bisnis kita seperti apa. Jangka waktunya vision jauh lebih jauh ya. Karena picture of success itu gambaran sukses dari satu bisnis itu bisa jadi 5, 10, 15, 20 tahun. Vision. Jadi kalau perusahaan yang punya vision biasanya visionary dan dia bicaranya bisa sampai 5, 10, 20 tahun. Oke. Nah, sementara kalau bisnis aspiration itu yaitu turunannya dari vision itu sebenarnya. Kan kita kalau punya impian bisa jadi aspirasi itu tadi ukurannya 3 sampai 5 tahun atau mungkin maksimum 10 tahun. Ya, jadi perbedaannya sedikit sekali. Tapi yang namanya aspiration itu biasanya akan lebih pendek daripada vision dalam sisi waktu, jangka waktu. Bagaimana bedanya dengan mission? Ingat, mission itu adalah usaha kita untuk mencapai vision itu. Missionnya itu bisa sudah mencerminkan produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Contohnya waktu itu Nestle dan Fonterra. Jadi turunannya dari purpose, vision, mission, mereka selalu bicara kalau Nestle adalah food, kalau Fonterra adalah dairy products, ya produk-produk susu dan turunannya. Jadi kelihatan sekali dalam misinya mereka itu sudah punya yang satu akan berkecimpung di food ya, yang satu di dairy products. Terdefinisi dengan baik. Nah, itu mission. Oke, nah business aspiration itu lebih turunannya dari vision ketimbang dari mission. Oke. Ya, moga-moga jelas. Nah, kalau ingin tahu lagi lebih dalam mengenai purpose, vision, mission, dan core values, lihat di IGTV saya, rekaman beberapa minggu lalu. Terus apa catatannya? Ya, catatannya jadi rangkumannya sederhana aja. Kenapa kita perlu business aspiration? Karena itu akan membantu kita mendefinisi aspirasi itu dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif ya. Tadi sudah saya kasih contohnya. Lalu juga yang terpenting ada manfaatnya, ada 3, yaitu kita memiliki fokus yang jelas, kita memiliki ketekunan sehingga kita menjadi lebih ahli di bidang kita, sehingga kita bisa memproduksi produk atau jasa-jasa kita menjadi lebih bernilai, lebih baik lagi, dan kita akan terus berinovasi dan menjadi perusahaan yang lebih kreatif. Yang ketiga, tentunya akhirnya akan meningkatkan tingkat kesuksesan kita lebih drastis lagi. Itu dari saya mengenai business aspiration. Jadi kita bisa buka forum pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaan bisa seputar your business aspiration atau bisnis secara umum. Silakan. Yes. Oke, Pak Bas. Nah, seru nih kita bahas tentang aspirasi bisnis. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komen ataupun di bagian question box ya untuk kita bahas bersama. Pertama kita pertanyaan dari Dimgon. Pak Bas, jika kita ada goal untuk menambah outlet,
Tetapi di masa pandemi ini kan banyak disruption dalam hal penjualan offline. Ya, Bagaimana menyiasatinya? Apakah kita harus mengubah plan tersebut, Pak? ya. Uh, jadi dalam konteks kemarin situasi krisis atau pandemi atau situasi yang tidak normal, selalu ada apa namanya perubahan perilaku dari konsumen. Ya, perubahan perilaku dari konsumen itu juga bisa didasari dari apa namanya keputusan psikiknya atau kejiwaannya dia. Jadi kalau kita ambil lagi kedalamannya dari behavior itu ada sisi psikografisnya. Kalau itu kita bisa tahu dan memang itu akan berubah, bedanya adalah kalau situasi tidak krisis, perubahannya tidak drastis. Tapi giliran kayak kemarin pandemi, perubahannya drastis dan universal. Semuanya contohnya memikirkan untuk stock up, memikirkan untuk tidak keluar dari rumah, memikirkan untuk mencari produk-produk yang lebih higienis, mencari ada apa namanya keinginan untuk berisolasi diri dan seterusnya dan seterusnya. Salah satunya adalah naik pamornya pembelian melalui online atau persisnya delivery, oke? Okay? Delivery, jadi orang nggak perlu ke situ. Nah, kalau itu memang menjadi satu perubahan yang drastis, ya itu harus cepat-cepat ditangkap kesempatan itu. Jadi kita melihatnya dalam situasi krisis selalu akan ada kesempatan. In any problems, in any crisis, selalu akan ada opportunity. Nah, itu yang harus kita adjust, ya. Hal-hal yang bisa kita masukkan ke dalam pelayanan kita. Jadi jelas-jelas kalau memang harus online ke offline, kebalikannya offline ke online, ya kita harus langsung tingkatkan kemampuan kita untuk hadir di situ. Ya, ada beberapa bisnis, contohnya waktu itu juga di-share oleh Mas Gufron dari Haus, dia beruntung karena infrastruktur dari online-nya sudah ada, sehingga penurunan penjualannya pun tidak sedrastis bisnis-bisnis sejenis lainnya. Apalagi ada brand-brand saingannya yang benar-benar hanya adanya di mall. Nah, itu benar-benar terimbas cukup keras ya, ketimbang dibandingkan oleh seperti produk-produk atau brand seperti House yang outletnya bisa dilayani offline seperti itu. Itu salah satu contohnya. Oke, Pak Bas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Aris Mardi. Cara mengukur nominal pangsa pasar itu gimana, Pak? Ya, ini pertanyaan universal juga yang umum. Ya, memang kalau kita sudah besar, kita bisa berkemampuan mungkin membeli data itu dari perusahaan riset. Contohnya kayak Nielsen itu, AC Nielsen itu punya apa namanya bacaan mengenai kategori-kategori pada umumnya. Betul. Tapi pengalaman saya ya karena kita belum mampu, bisnis kita belum besar dan untuk bayar riset kelas seperti itu terlalu mahal. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah kita harus kumpulin dulu nih data mengenai pangsa pasarnya itu, bisa melalui primary atau secondary. Maksudnya adalah kita bisa cari-cari ya dari data di online ya. Contohnya kayak kita bicara soal umpama apa namanya alas kaki umpamanya ya, salah satu contoh, atau fashion muslim. Biasanya kan ada angkanya tuh. Ada angkanya berapa nilai pangsa pasarnya di situ. Ya. Kadang-kadang tidak langsung kita dapat. Contohnya kayak alas kaki. Diketahui bahwa pasar Indonesia adalah produsen nomor 4 di dunia dengan nilai segini. Ternyata di situ produsen itu termasuk yang diekspor. Ya, jadi di situ tidak ada pecahannya apa namanya antara laki dan perempuan. Nggak ada pecahannya antara perempuan dan perempuan dewasa dan perempuan anak.
Akhirnya apa yang bisa kita lakukan ya kita harus masukkan asumsi dulu ke situ. Hmm. Contoh pertama adalah oke total produksi seumpamanya 1 triliun. Terus kita harus asumsikan aja ekspor itu berapa persen? Umpama 50%. Berarti pasar lokal 500 miliar, pasar ekspor 500 miliar. Berarti pasar kita di Indonesia 500 miliar. Nah, itu kan untuk seluruh seluruh apa namanya populasi Indonesia. Nah, kalau kita udah tahu 500 miliar itu, kita harus pakai asumsi lagi berdasarkan apa namanya demografi atau berdasarkan asumsi. Wanita biasanya konsumsi sepatunya jauh lebih besar daripada pria. Anggapnya harganya sama. Seumpamanya wanita mungkin dari 500 miliar nilainya, wanita yang lebih sering belanja, dia perbandingannya wanita beli 3 kali, pria 1 kali. Atau wanita beli 4 kali, pria beli sekali. Berarti kita punya rasio 1/5-nya untuk wanita, pria, 4/5-nya adalah wanita. Jadi dari 4/5 dari 500 miliar, berarti 400 miliar pangsa pasarnya untuk wanita. Nah, terus kita bilang lagi, wah ini kan untuk wanita semua, tapi kan saya jualannya umpama untuk dewasa. Oke, dewasanya umurnya berapa? Lihatlah di demografi dari apa namanya si BPS ya Statistik Indonesia. Oh kan itu ada kelas-kelasnya tuh 0 sampai 5 tahun wanita berapa jumlahnya 5 sampai 10 dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kita nemuin rasio lagi dari primary data BPS ya menjadi kita buat secondary data kita. Nah, kita bermain dengan asumsi sehingga akhirnya dapat oh 4/5 400 miliar wanita, terus dari wanita itu 30%-nya dewasa, 20%-nya anak-anak yang kita target. Ya udah 30% kali 400 miliar berarti ada berapa? Ada 120 miliar. Nah, akhirnya pasar wanita dewasa 120 miliar. Nah, tinggal kita hitung jualan kita berapa. Kalau jualan kita senilai anggap aja 1 miliar, berarti pangsa pasar kita 1/120 miliar. Ya, 1/120. Jadi kurang dari 1%. Ya, jadi intinya adalah kadang-kadang kita nggak punya data yang gelondongan, ya kita harus cari dan ditambahkan asumsi-asumsi kita. Akhirnya kita bisa nemu. Masalah tingkat akurasinya berapa ya itu yang kedua atau secondary. Yang terpenting kita punya angka dulu nih 120 M dengan margin of error-nya mungkin 5-10%. Nggak masalah juga kan. Masih jauh lebih baik daripada kita nggak punya sama sekali gitu. Oke, semoga menjawab tuh. Oke Pak Bas, kita lanjut ke pertanyaan dari Agung. Bagaimana untuk membangun mindset untuk menjadi risk taker nih Pak Bas? Biasanya awal-awal mau mulai bisnis itu lebih banyak takut-takutnya. Oke. Mindset ya, kita bicara mindset. Biasanya kalau mindset dan hubungannya dengan ketakutan, itu biasanya kalau saya secara pribadi itu lebih mengutamakan ya kita usahakan untuk mencari tahu, mencari informasi sebanyak mungkin dan mengejarkan sebanyak mungkin apa yang kita bisa lakukan. Biasanya kalau sudah seperti itu, tingkat ketakutan kita lebih menurun, alias tingkat keyakinan kita meningkat, ya. Jadi biasanya kalau orang takut itu kalau dia tidak tahu apa-apa, lebih banyak nggak tahunya dia lebih takut. Tapi kalau orang lebih banyak tahunya, tingkat ketakutannya akan menurun karena tingkat keyakinannya menjadi lebih tinggi. Ya, itu banyak selalu yang saya alami seperti itu. Jadi kalau kita tidak tahu, ya cari tahu. Kalau kita nggak tahu, contohnya tadi pangsa pasar, ya kita cari tahu. Kita bisa nemu sebahagian, ya kita pakai asumsi sehingga kita menjadi lebih jelas pangsa pasarnya berapa. Kalau kita nggak tahu siapa pemainnya di situ, takut
persaingannya ketat, ya kita cari tahu pesaingnya ada berapa, ya, terus mereka juga penawarannya apa. Walaupun kita nanti mungkin nggak dapet informasinya 100%, tapi paling nggak kita ada pengetahuan kita menjadi bertambah. Kalau pengetahuan bertambah, sekali lagi, tingkat kekhawatiran kita akan menurun. Gitu. Hmm. Jadi benar sekali, Agung. Ini berupa mindset. Pengalaman saya seperti itu. Mindset ketakutan itu tercipta karena kita tidak tahu. Hmm. Ya. Nah, kalau kita sudah semakin tahu, kita sudah semakin yakin, kita akan lebih berani untuk mengambil keputusan. Karena kalau kita sudah lebih berani mengambil keputusan dengan informasi yang lebih banyak, resikonya tentunya akan lebih rendah, kan? Ya kan, resiko untuk kegagalannya akan lebih rendah. Saya nggak bilang akan hilang 100% ya. Namanya bisnis selalu ada resikonya. Tapi resiko itu bisa dimitigasi dengan kita lebih tahu mengenai situasinya dan mengambil keputusan yang jauh lebih tepat gitu. Yes, betul sekali Pak. Ya. Yes. Saya juga pernah dibilang tuh Pak, kalau misalkan ada rasa khawatir atau takut itu sebenarnya sinyal. Sinyal untuk kita tuh lebih siap-siap. Untuk sinyal untuk kita lebih Betul. antisipasi gitu. Ya, benar sekali, Mel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Street Cat. Izin tanya, dalam keputusan bisnis, apa yang paling menjadi faktor utama? Ini keputusan bisnisnya tidak disebutkan dengan jelas di sini, Pak. Mungkin dalam membuat keputusan bisnis kali ya, apa yang paling menjadi faktor utama? Ya, yang menjadi faktor utama adalah pertama itu tadi, informasi, sebanyak informasi apa yang kita miliki. Kalau tidak punya, ya kita cari tahu tadi. Yang kedua adalah untuk mengambil suatu keputusan dibutuhkan analytical skills. Ya, analytical skills. Jadi, kalaupun kita punya informasi yang sudah cukup, kalau kita tidak punya analytical skills yang mumpuni, ya nggak akan optimal juga decision yang akan kita ambil. Ya, jadi dalam satu bisnis, selalu sesederhana itu sebenarnya. Sebisa mungkin kita mendapatkan informasi yang secukupnya, ya, tidak perlu terlalu banyak, tapi tahu informasi apa yang perlu dicari sehingga kita tidak istilahnya terlalu terbanjiri informasi yang tidak penting-penting. Jadi dalam mengambil suatu keputusan kita harus cari informasi, kita screen mana yang penting, lalu kita analisa. Oleh karena kita perlu analytical skills yang baik. Ya tentunya secara garis besar kalau kita bicara soal leadership team harus punya business acumen istilahnya, pemahaman bisnis secara umum ya. Itu juga harus dimiliki. Ya, kalau kita berbisnis, business acumen, analytical skills kita juga harus kuat. Jadi kalau saya rasa sih itu tiga ya. Kalau saya lihat pengalaman saya seperti itu. Informasi yang kita cari yang sesuai dan yang kita butuhkan, lalu kita analisa, dan kita harus memiliki juga business acumen, namanya pengetahuan tentang bisnis atau naluri bisnis. Itu akan sangat membantu mengambil decision dengan lebih tepat. Gitu. Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Street Cat lagi nih Pak. Bagaimana cara memetakan pasar, Pak? Memetakan pasar, ya. Ini tadi saya baru bicara lagi dengan mengenai kategori dengan John tadi siang juga. Jadi kalau kita bisa melihat pasar itu, sebenarnya tergantung kita bagaimana kita ingin memetakan, ya, alias kategori dan subkategori apa yang sudah ada dan kategori atau subkategori apa yang kita bisa ciptakan sebenarnya. Ya, contohnya mungkin yang gampang
waktu saat unlean, ya, ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Kategori yang ada pada saat itu adalah susu umumnya. Susu itu terpetakan pasarnya dengan usia. Ada susu untuk 0 sampai 12 bulan, ada yang 1 sampai 3 tahun, ada yang 3 sampai 5 tahun, terus ada yang 5 sampai 9 tahun, ada yang 9 plus, dan seterusnya. Sampai unlead pun dianggap sebagai susu dewasa. Nah, tapi kalau unlead ngikutin segmentasi seperti umur kan itu tidak terlalu banyak beda, hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi berdasarkan usia. Oke. Tapi unlead nggak mau seperti itu. Akhirnya memetakannya adalah memetakan bukan hanya di susu, bukan hanya untuk susu buat kesehatan tulang, tapi menjadi kategori nutrisi kesehatan tulang. Gitu. Yang pemain-pemainnya bukan hanya susu aja di situ, bisa pil kalsium, bisa CDR, itu apa namanya? Kalsium D-redoxon, Yes. yang effervescent. Nah, itu cara-cara kita bisa memetakan berdasarkan bagaimana kita melihat pasar dan juga bagaimana kita melihat kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, jadi Street Cat harus pandai-pandai melihatnya dari kedua sisi, potensi yang ada dan dari sisi produsen, apa kira-kira kebutuhan atau problem yang belum diselesaikan di benaknya konsumen. Seperti itu. Bisa jadi kita lihat juga, umpama contoh lain kayak sabun. Dulu sabun kan hanya untuk sabun body soap. Tapi akhirnya berkembang juga, ternyata ada kebutuhan untuk muka sendiri, untuk tangan sendiri, terus rambut pun ada untuk shampoo, ada untuk conditioner, pun dalam shampoo itu dipecah lagi untuk yang berminyak, ada yang kering, ada yang berketombe, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kan itu dua arah ya, Street Cat. Ya. Jadi bisa melihatnya berdasarkan sekali lagi kategori yang ada, dan yang kedua bisa jadi kita lihat berdasarkan kebutuhan atau problem yang ada, tapi belum terselesaikan atau belum terlayani. Ya. Oke Pak Bas, kita lanjut ke pertanyaan dari ada di question box nih. Dari Pak Wartawayan. Jawabannya agak kepotong tulisannya. 6 bulan terakhir saya merintis bisnis retail beras organik. Namun hasilnya belum begitu menggembirakan, Pak. Apakah saya salah memilih produk? Dari Pak Wartawain, kalau misalkan ada yang terputus pertanyaannya boleh ditulis di kolom komen ya, itu yang terbaca. Ya, Kalau di saya tuh munculnya kok sampai begitu mengge aja, namun saya belum begitu mengge. Iya, kalau di question box tuh kadang suka agak ketutup gitu, Pak. Belum begitu menggembirakan hasilnya. Apakah saya salah pilih produk? Menggembirakan, oke. Ya itu yang justru kita harus menganalisa nih, Mas Wartawayan. Sebenarnya yang dibilang hasilnya belum begitu menggembirakan tuh apa? Apa itu refleksi dari nilai sales revenue-nya? Apakah dari penerimaan konsumen yang sudah beli atau apa? Jadi gini, kadang-kadang itu tadi kembali ke soal business aspiration. Tingkat kesuksesan itu kan yang menentukan adalah Wartawayan sendiri di sini kan ya. Itu level of suksesnya seperti apa? Contohnya umpama targetnya 1M, ternyata sekarang jualannya masih 200 juta. Nah, kita harus mengaudit nih. Mengaudit beras organik ini apakah sudah dinilai sesuai dengan yang direncanakan? Apakah fiturnya, manfaatnya, value-nya, apakah itu sudah ada? Kalau sudah ada, terus dicek ke konsumen, apakah mereka benar-benar
apa namanya merasakan manfaatnya dan value-nya itu cocok atau tidak. Intinya adalah apa yang dijanjikan oleh beras organiknya Wartawayan di sini itu memenuhi kebutuhannya konsumen atau tidak. Apakah menjawab problem yang ada di konsumen yang ditarget. Jadi usulan saya harus diaudit lagi nih kepada konsumen yang ditargetin. Jangan-jangan semuanya udah oke, tapi yang salah konsumen yang ditargetin gitu loh. Ya, jadi bisa banyak banyak faktor. Intinya adalah kita harus audit dulu nih produk atau jasa kita, bagaimana penerimaannya di pasar, terus juga dari yang membeli selama ini itu sebenarnya siapa, kita bisa interview. Bisa jadi yang kita targetin mungkin ibu-ibu umur 25 tahun ke atas, tapi ternyata yang beli usianya 20 dan 25. Sehingga kita salah target umpamanya. Yang tadi umpamanya kita targetin beras organik itu ini untuk orang-orang yang apa namanya menyadari dan peduli soal kesehatan, ternyata mereka nggak paham beras organik itu apa. Buru-buru mereka bisa tahu manfaatnya untuk kesehatan gitu. Jadi ya itu tadi perlu diaudit nih dari semua lini nih. Apa saja yang bisa kita dapetin dari konsumen kita yang sekarang membeli. Terus juga bisa jadi kepada target yang tidak membeli. Kalau kita targetin umpama orang-orang seusia Melisa, ternyata kok dia nggak beli-beli ya? Ya udah kita tanyain. Melisa, kenapa kok tidak membeli beras organik saya? Bisa jadi jawabannya sederhananya, oh ada tuh beras organik. Berarti tidak pernah nyampe pesan bahwa ada namanya beras organik Wartawayan di pasaran. Bisa jadi Melisa sudah tahu, tapi tidak tahu manfaatnya apa. Bisa jadi udah tahu manfaatnya apa, merasa kemahalan. Jadi banyak sekali faktor dan itu yang harus kita cari tahu. Saya nggak bisa jawab di sini dan itu yang harus dicari tahu oleh Mas Wartawayan di sini. Ya, jadi harus diaudit lah istilahnya. Pasca istilahnya itu audit pasca peluncuran ya, post launch audit harus dicari tahu. Ya, mungkin saya bisa cerita sedikit mengenai Oishi ya. Ini cerita bagus sekali. Waktu saya di KL, saya FNN baru 1 tahun meluncurkan produk teh hijau atau green tea namanya Oishi. Itu sama setelah diperkenalkan ke pasar, jualannya tidak mengembirakan. Nah, padahal Oishi itu adalah merek Jepang yang artinya sedap atau lezat lah istilahnya. Tapi setelah kita cek kenapa nih jualan nih kok tidak sesuai dengan target kita. Akhirnya yang pertama dianggap produk itu berasal dari Cina. Jadi karakter yang dipakai, karakter apa namanya kucing yang pakai tangan goyang-goyang itu yang kita sering lihat di mungkin di toko-toko kalau di Indonesia yang keturunan Tionghoa ya suka taruh apa kucing itu dianggap karakter Cina. Padahal saya juga baru belajar pas saat di sana. Ternyata itu karakter Jepang, bukan karakter Cina. Nah, jadi dianggap pertama tadi karakternya tulisannya lebih dianggap tulisan dari Cina ketimbang Jepang. Terus karakter yang digunakan si kucing itu juga dianggap dari Cina. Nah, memang kalau di KL itu apa namanya elemen-elemen yang dari Cina dianggap tidak halal. Nah, akhirnya setelah di audit tadi, sesederhana bahwa dianggap Oishi itu produk dari Cina
sama dengan produk tidak halal, gitu aja. Hmm. Padahal konsumen di Malaysia itu komposisinya 66% adalah orang Malay yang tentunya orang Malay itu beragama Islam, 22% keturunan Chinese, terus 5% keturunan India. Jadi akhirnya setelah diketahui masalahnya, ya masalah asosiasi itu tadi, akhirnya setelah kita tahu, dirubahlah semua komunikasinya. Akhirnya benar-benar iklannya itu menunjukkan wanita dengan pakaian kimono, dengan ritual buat teh, pokoknya kejepangannya nggak bisa meleset. Terus yang karakter yang kucing itu nggak dipakai lagi karena dianggap apa namanya mislead, ya, menyesatkan ke arah image yang tidak diinginkan. Nah, itu hal-hal yang akhirnya ketahuan dan bisa langsung cepat di apa namanya diselesaikan gitu ya, dirubah komunikasinya. Akhirnya setelah itu nggak lama kemudian 12 atau 13 bulan itu menjadi produk nomor 1 di kategori green tea-nya. Hanya sesederhana itu, ngalahin produknya Coca-Cola yang namanya Heaven and Earth, ya. Dan bahkan juga mengalahkan brand dari Singapura yang namanya Yeos. Melisa, gambarnya menghilang. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan internet nih Pak di saya. Sekarang udah aman Pak? Oke, tapi aman. Oke Pak Bas. Ya, dari Power Talent. Terima kasih Pak Bas, cerita tentang Oishi ini bisa jadi inspirasi buat saya. Oke, Ya. kita lanjut ke pertanyaan dari Nix Herbs. Pak, apa plus minusnya jika kita punya sedikit varian produk? Apakah varian produk yang sedikit itu membuat value kita terlihat kurang maksimal? Ini dari Herbs ya? Ya. Nix Herbs. Oke, Nix Herbs. Oke, jadi gini. Kalau kita bicara soal varian, itu selalu berhubungan dengan jumlah seberapa idealnya untuk menguatkan value kita. Pertama. Yang kedua, selalu kita juga harus punya pemahaman tentang Pareto. Pareto kan kita jelas ya, 80% dari profit itu didatangkan dari hanya 20% jumlah varian itu. Itu harus kita pahamin dulu. Berapa kira-kira jumlah varian yang ideal untuk apa namanya mendapatkan 80% dari profit kita. Oke. Nah, kalau kita udah dapat, berarti kita udah tahu bahwa ternyata kalau kita punya varian jumlahnya 100 ya, itu bisa jadi cuma 20 yang mendatangkan 80% dari profit kita. Berarti idealnya tanpa kita jual yang 80 itu pun kita sudah mengamankan 80% dari profit. Terus juga kita bisa lihat Pareto dari sisi volume. Jadi 80% profit itu didatangkan dari 20% jumlahnya yang mana. Ya, jadi bisa di cut-nya itu berdasarkan volume, bisa berdasarkan revenue, berdasarkan profit. Nanti kita dapat angka-angkanya itu kan. Tapi idealnya adalah kita harus tahu jumlah 20%-nya itu kira-kira 20% dari berapa varian yang mendatangkan profit. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kalau saya udah seumpamanya kita punya 100 varian dan kita udah nemuin 20 varian yang menghasilkan 80%, berarti kalau kita punya 100 tadi, sisanya 80 itu mau diapain nih, gitu kan? Nah, itu yang harus kita screen, di mana fungsi-fungsi strategis apa selain mendatangkan profit yang bisa SKU itu bisa kita pertahankan.
Jadi kalau seandainya 80% itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada nilai komersialnya lagi karena tidak mendatangkan profit, ya dihapuskan, kasarnya kan gitu. Tapi kan kadang-kadang ada fungsi-fungsi strategis dari varian-varian tertentu. Jadi memang bukan untuk profit generator, bisa jadi itu untuk traffic generator. Seumpamanya kita gunakan varian A yang khusus hanya untuk mendatangkan traffic ke situ. Tapi kita nggak bisa ngarepin untuk datengin profit pada varian-varian itu. Contoh yang sering saya pakai itu adalah McDonald. Ya, McDonald itu di saat mereka masuk ke Indonesia itu di tahun saya nggak tahu 93, 94 atau 95 ya. Itu ada produk yang namanya es krim. Waktu itu harganya Rp500. Saya ingat sekali. Dikala penawaran khususnya adalah hamburger dan chicken and rice, itu harganya berjenjang ya. Kalau nggak salah, chicken and rice harganya waktu itu masih 7 ribuan ya. Sementara yang hamburgernya 15 ribuan. Saya lupa-lupa ingat. Nah itu kan cukup tinggi harganya untuk mengundang orang-orang Indonesia datang ke McDonald's. Akhirnya yang digunakan sebagai traffic generator itu adalah produk es krimnya yang notabene-nya harganya cuma Rp500. Gitu. Apakah Rp500 itu mendatangkan profit yang profit minimum yang ditentukan oleh McDonald? Saya yakin tidak. Ya, mungkin masih ada profitnya tapi tidak sebesar yang didatangkan dari burger atau chicken and rice-nya. Nah, ini salah satu contoh di mana kadang-kadang ada varian yang kita pertahankan dan tidak mendatangkan profit, tapi ada tujuan khusus